Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pendidikan multikultural. Jadi materi hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Sekarang kita masuk pada bab 2. Tetapi kita perlu juga mengingat kembali materi sebelumnya karena materi yang sekarang ada relevansinya dengan materi sebelumnya. Jadi di bab kita akan membahas tentang sejarah pendidikan multikultural. Di sini saya hadirkan fotonya James Bank karena ini salah satu tokoh pendidikan multikultural yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi kita akan membahas lebih jauh keterkaitan antara pendidikan multikultural di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat ya kebanyakan pendidikan multikultural di Indonesia itu diserap dari Amerika Serikat. Tetapi yang perlu kita pahami seperti disampaikan di dalam beberapa pakar pendidikan multikultural ya, jangan sampai budaya Amerika sendiri dengan mengatasnamakan pendidikan multikultural justru diterapkan di Indonesia. Nah itu salah satu salah paham ya atau miskonsepsi. Jadi tentu pendidikan multikultural bukan tujuannya itu, meskipun teorinya itu diambil dari Amerika Serikat. Tetapi tentu juga berdasarkan pada esensi apa sih sebenarnya di dalam pendidikan multikultural. Nah, tapi terlebih dahulu karena ini adalah membahas tentang sejarah pendidikan multikultural, maka ketika teman-teman sudah mempelajari sejarah pendidikan multikultural, maka diharapkan dapat mengetahui sejarah lahirnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, diharapkan bahwa teman-teman dapat mengetahui proses perkembangan pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan ini selama beberapa menit ke depan. Jadi sekarang kita masuk di pembahasan pertama, topik utama tentang lahirnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Nah, kenapa kita perlu memahami bagaimana proses perkembangan pendidikan multikultural dan kenapa kita belajarnya dari Amerika Serikat? Karena beberapa pakar mengatakan bahwa ada kesamaan budaya atau kondisi sosial masyarakat di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Meskipun nanti ada beberapa hal terkait dengan misalnya agama, tetapi tentu dengan multikultural dianggap justru dapat menjawab perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kita lihat pada poin pertama bahwa lahirnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat salah satunya adalah pendidikan multikultural pertama kali dimunculkan oleh Banks. Nah, ini Banks sangat berpengaruh terhadap kelahiran pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1960. Kemudian mengalami perkembangan baik teori maupun praktek. Jadi di sini tentu ada yang mendasari dasar kenapa pendidikan multikultural bisa lebih populer pertama kali di Amerika Serikat. Meskipun teori di beberapa negara juga banyak, tetapi yang mempopulerkan pertama kali ya salah satunya di Amerika Serikat oleh James Bank. Nah, latar belakang lahirnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat adalah karena terjadi politik diskriminasi terhadap kelompok non-WASP atau disingkat dengan White Male Protestant Anglo-Saxon. Seperti kelompok misalnya yang masuk di dalam ini adalah kelompok Indian atau penduduk asli Amerika, kelompok Chicano dari negara-negara Latin terutama Meksiko, dan kelompok Asia dan Amerika sendiri. Nah, ini karena di Amerika Serikat itu sangat bervariatif, ada yang kulit hitam dan rambut keriting dan juga orang Asia dan juga
ada dari Eropa, dari Inggris. Nah, ini yang menjadi salah satu yang mendasari lahirnya pendidikan multikultural. Nah, orang-orang yang dianggap berkulit hitam itu tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang yang berkulit putih. Nah, perempuan juga dianggap sebagai termarginalkan, dan posisi laki-laki dianggap lebih dominan. Kemudian orang-orang khususnya orang penduduk asli Amerika yang berkulit hitam itu dianggap tidak menjadi bagian, dan ya khususnya mereka dianggap adalah budak. Nah, ini yang salah satu yang melahirkan konsep multikultural sendiri. Bahkan orang tetangga sendiri pun yang tidak berkulit hitam, misalnya Meksiko juga mendapat saya kira sangat diskriminasi. Anda bisa lihat sendiri selama Presiden Donald Trump itu dibuat sebuah perbatasan antara di Amerika. Orang Meksiko dilarang untuk masuk di Amerika Serikat. Nah, itu salah satu sebenarnya yang banyak kritik ketika itu, banyak yang demo terhadap anti rasisme. Nah, kemudian orang Asia juga yang ya kita tahu bahwa Asia kan berukuran kecil seperti orang Indonesia dalam masuk Asia dan negara-negara tetangga lainnya. Juga sebenarnya tidak mendapatkan posisi yang sama dengan orang-orang yang berasal dari Inggris di Amerika. Nah, kita tahu Amerika itu adalah sebuah negara yang melting pot, di mana beberapa budaya, agama yang sebagai menjadi sebuah sentral pertemuan antara beberapa manusia atau orang yang ada di dunia ini. Sehingga salah satu yang mendasari diuji cobakannya pendidikan multikultural di sana, ya itulah yang salah satu yang sering dikampanyekan oleh James Bank. Nah, kita lihat di sini di poin ketiga bahwa pengalaman pahit dan diskriminasi terhadap non-WASP atau WASP di Amerika Serikat bukan saja dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya di dalam kehidupan masyarakat seperti hak politik dan sosial dan lain-lainnya, tetapi juga di dalam lembaga pendidikan. Nah, Anda bisa lihat di gambar ini, saya ambil dari salah satu di Facebook. Ini di sekitar tahun di awal tahun 1990-an, orang kulit hitam tidak mendapat kesempatan yang sama. Ini berada di sudut, sedangkan orang yang berkulit putih mereka berjejer berkelompok, sedangkan yang berkulit hitam ini diposisikan terpisah dengan mereka. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya salah satu yang mendasari munculnya konsep-konsep pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Salah satu ya yang sangat dikampanyekan atau diteliti banyak oleh James Bank dan dikembangkan oleh beberapa pakar yang juga rekan dari James Bank terkait dengan bagaimana sih sebenarnya konsep multikultural itu bisa masuk di dalam pendidikan untuk menyuarakan hak-hak individu yang dianggap tidak dominan atau mereka yang dianggap berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, salah satunya itulah yang mendasari utama kenapa pendidikan multikultural menjadi sentral utama atau kita anggap sebagai perkembangan pendidikan multikultural itu bersumber dari Amerika Serikat. Nah, konsep-konsep inilah kemudian yang coba diserap untuk dimasukkan di dalam Indonesia. Tetapi bukan berarti budaya Amerika yang dimasukkan ke dalam Indonesia, tetapi bagaimana konsep pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, akan kita lihat fase di mana tahap perkembangan multikultural itu sendiri di Amerika Serikat. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa perkembangan pendidikan multikultural memiliki 4 fase. Nah, di sini pendidikan bersifat segregasi atau ada diskriminasi di situ ya, di lembaga pendidikan, yaitu
memberikan hak berbeda antara kulit putih dan hitam, terutama pada kualitas pendidikan. Jadi orang kulit hitam dianggap adalah budak dan berbeda dengan orang yang kulit putih, sehingga mereka tidak mendapatkan hak yang sama di dalam lembaga pendidikan, di sekolah dan lain-lainnya. Nah, seperti yang gambar Anda lihat tadi di gambar sebelumnya, ya, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan yang berkulit putih. Kemudian pendidikan multikultural, pendidikan menuntut konsep salad bowl, atau di sini saya menganggapnya sebagai ini adalah salah satu tahap di mana sudah bisa kita kategorikan sebagai toleransi, ya, di dalam pendidikan, yaitu masing-masing berdiri sendiri dan hidup bersama sepanjang tidak mengganggu yang lainnya. Meskipun nantinya toleransi ini banyak dikritik karena dianggap menghilangkan culture seseorang ketika dia terpadu di dalam suatu lingkungan, maka toleransi itu justru membuat orang kehilangan identitasnya, ideologinya. Dan kenapa? Karena ada yang namanya asimilasi. Asimilasi inilah kemudian nanti yang menjadi kontroversi utama yang sering dikritik, misalnya James Bank dan beberapa pakar pendidikan multikultural lainnya. Kenapa? Karena selalu menyamakan antara asimilasi dengan pendidikan multikultural. Nah, memang hati-hati dalam penerapan, misalnya menggunakan konsep toleransi di dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi di sebuah lingkungan atau lembaga, karena itu bisa saja menghilangkan sebuah identitas atau ideologi seseorang, bahkan budayanya. Nah, tetapi itu dianggap sebagai sebuah langkah awal untuk menuju sebuah konsep yang namanya inklusif. Nah, inklusif di sini saya memetakannya sebagai sebuah gerak lanjut yang kita sebut sebagai konsep melting pot, yaitu masing-masing kelompok etnis menyadari bahwa ada perbedaan budaya di antara mereka dan mereka berusaha membina hidup bersama. Jadi di sini kita menganggap bahwa memang kita berada di sebuah tempat yang sama, misalnya di Amerika Serikat itu atau Indonesia misalnya nanti kalau perkembangannya, bahwa ada banyak pertemuan antara budaya, ada yang dari kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang dari Asia, ada yang dari Arab atau dari Amerika atau yang dari Eropa, Afrika, bertemu di satu negara atau satu kota yang dikatakan sebagai sebuah melting pot. Nah, dianggap bahwa bagaimana bisa hidup bersama-sama. Nah, di sini nantinya kalau di dalam sekolah, lingkungan pendidikan, bagaimana orang yang berbeda tadi itu bisa juga ikut sekolah. Jadi tidak hanya kelompok tertentu saja, etnis tertentu saja, agama itu saja, budaya itu saja yang boleh mengenyam pendidikan atau sekolah di sebuah lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta pun boleh. Nah, ini yang kemudian menyerap sebuah konsep yang disebut sebagai inklusif. Nah, nanti di sini akan melahirkan yang namanya pendidikan inklusif. Bagaimana orang-orang yang berbeda tadi itu bisa eksis atau hadir bersama-sama di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah pendidikan multikultural. Ini di sini adalah tahap tertinggi sebenarnya di dalam konsep lembaga pendidikan. Kenapa? Karena bagaimana kita mewujudkan pendidikan multikultural atau pluralisme ini bisa hadir sebagai sebuah wadah untuk menanamkan dan menumbuhkan kesadaran pluralisme pada tenaga pendidik dan peserta didik. Namun pluralisme sendiri sebenarnya sangat kontroversi jika kita terapkan di Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki ideologi yang orang tidak harus memiliki banyak ideologi, cukup satu saja. Kalau dia Islam, cukup Kristen, cukup dia Kristen atau agama lain. Nah, ini dianggap tidak cocok di Indonesia, maka
Solusinya adalah pendidikan multikultural. Makanya multikulturalisme bisa diterima di Indonesia secara konstitusi atau berdasarkan pada ideologi, tetapi pluralisme akan banyak ditolak, sehingga beberapa tokoh menghindari untuk mengucapkan kata pluralisme, tetapi cukup menggunakan pluralis. Kalau pluralis berarti banyak, tidak mencakup pada ideologi. Tapi kalau sudah masuk pada pluralisme berarti sudah mencakup pada ideologi yang banyak. Jadi orang menganggap bahwa semuanya sama, berbeda dan lainnya. Jadi dia menginternalisasikan semua ideologi. Jadi ini agak bertentangan. Jadi banyak menolaknya karena dianggapnya seperti itu. Berbeda di Amerika Serikat dan negara demokrasi lain karena agama tidak diakui, bahkan agama tidak diajarkan di sekolah. Sedangkan di Indonesia agama salah satu mata pelajaran yang sangat penting. Nah, oleh karena itu konsep-konsep seperti ini sebenarnya perlu disaring lagi, sehingga di sini saya menyampaikan bahwa kalau kita sesuaikan dan beberapa referensi juga para pakar juga di Indonesia, kita sepakat dengan mereka bahwa pendidikan multikultural memang cocok untuk kondisi budaya yang ada di Indonesia karena banyaknya perbedaan. Selanjutnya di sini tentang bagaimana perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, sebenarnya beberapa tokoh sebenarnya itu sudah dimulai di tahun 2000. Saya kira tokoh-tokoh ini yang memang dikenal sebagai banyak mengkampanyekan pendidikan multikultural di Indonesia, konsep-konsep multikultural Indonesia, demokrasi. Ini diawali pada tahun 2000 ketika beberapa tokoh ini menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Hartila R, kemudian Zamroni. Kalau Prof. Zamroni sendiri adalah dosen saya. Dia yang mengajari saya tentang konsep pendidikan multikultural. Kemudian di lembaga Muhammadiyah ada Azurmadi Azhar. Kemudian ada Musa Syari, Abdul Munir Mulkan, Muhammad Amin Abdullah, dan Abdurrahman Masud. Nah, semua tokoh-tokoh ini sebenarnya kita anggap sebagai tokoh yang cukup memahami konsep multikultural sendiri. Nah, kenapa multikultural itu sendiri penting untuk diterapkan di kurikulum pendidikan di Indonesia? Salah satunya adalah permasalahan sosial di Indonesia. Itu kenapa diserap di Amerika Serikat? Karena ada permasalahan sosial atau isi sosial yang hampir sama dengan di Amerika Serikat dengan di Indonesia, sehingga beberapa tokoh tadi yang di atas ini menganggap ada relevansi, tetapi bukan berarti kita membawa budaya Amerika ke Indonesia, tetapi kita berdasarkan pada budaya kita sendiri. Anda bisa lihat nanti sendiri di poin terakhir tentang kearifan lokal, yang memang itulah menjadi sebuah penciri khas orang Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai negara rawan konflik. Nah, Anda bisa lihat sendiri beberapa konflik yang terjadi di Indonesia, semuanya dialihkan ke isu SARA, agama, dan lain-lainnya. Terutama agama. Berapa kasus perang sekitar tahun 2000 itu kan ya ada beberapa konflik di Poso dan Ambon, sehingga terlibat juga di NTT sendiri, Kupang, orang Islam diusir di Kupang, Ambon, kemudian orang pembantaian terhadap umat Islam di Poso dan lain-lainnya di beberapa tempat. Ini sebuah terjadi antara konflik agama. Nah, itu sangat rawan sekali karena agama itu sangat sensitif, sehingga multikulturalisme, konsep pendidikan multikulturalisme sebagai sebuah wadah bagaimana cara menanamkan sejak dini kepada anak tentang esensi yang dimiliki manusia, yaitu adalah perbedaan budaya. Kemudian sebagai gerak transformasi pendidikan. Nah, jika itu penting untuk anak, maka langkah awal yang pertama adalah gerak transformasi melalui lembaga pendidikan, struktur pendidikan. Maka perlu ada yang namanya integrasi terhadap kurikulum.
Jadi itulah yang dibutuhkan, bagaimana bisa diserap sehingga guru-guru, nah kuncinya itu adalah di guru. Guru tidak perlu mengajarkan apa itu pendidikan multikultural, tetapi sebagai sebuah konsep atau metode atau teori yang diterapkan oleh seorang guru untuk mengajar sehingga bisa menjadi sebuah panutan yang ditiru oleh siswa. Kemudian tuntutan keadilan gender dan lembaga pendidikan. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya itu ketika mungkin sekitar tahun 2000-an itu, sebelum-sebelumnya hak perempuan untuk mengenyam pendidikan memang sangat senter, sehingga beberapa pakar mengatakan bahwa salah satu melahirkan pendidikan multikultural itu adalah tentang isu gender, karena perempuan ada ketidakadilan. Misalnya kalau sejarah Kartini yang perempuan belum mendapatkan hak, tetapi sebenarnya masuk di reformasi di tahun 2000 sudah berbanding terbalik. Bahkan beberapa lembaga pendidikan ya malah lebih banyak perempuan yang memiliki kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah, sedangkan saudara laki-lakinya ya bekerja di kebun, sawah dan lain-lainnya, jadi nelayan untuk membiayai saudara perempuannya agar bisa sekolah. Ini banyak terjadi dan saya juga kita bisa mencari di beberapa riset terkait tentang itu. Jadi masalah sehingga yang dituntut itu adalah keadilan gender, bukan kesetaraan ya. Jadi yang dicari dalam pendidikan multikultural itu adalah equity ya. Equity adalah keadilan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi pendidikan nasional harus berbasis pada kearifan lokal. Jadi tadi ini sudah menjadi membantahkan tadi tentang beberapa konsep yang mengkritik bahwa membawa budaya Amerika, ya tidak seperti itu. Tetapi pendidikan multikultural, bagaimana caranya agar kita bisa menghadirkan kearifan lokal dalam sebuah kurikulum pendidikan. Jadi tidak harus dari budayanya orang Jawa yang harus diajarkan pada orang Timur, bukan juga budayanya orang Sulawesi yang diajarkan pada orang Timur, tetapi pendidikan itu berbasis pada budayanya masing-masing. Jadi ada banyak budaya yang memiliki unsur-unsur positif yang bernilai edukatif yang dapat menjembatani pemahaman atau menghadirkan sebuah ekstensi budaya di dalam sebuah kurikulum pendidikan, baik itu mata pelajaran, baik itu materi dan lainnya, sehingga itu bisa dilestarikan dan berkembang untuk anak-anak ke depannya. Sehingga tuntutan di dalam perkembangan pendidikan multikultural Indonesia adalah bagaimana caranya internalisasi atau integrasi pendidikan multikultural di dalam kurikulum pendidikan sehingga melahirkan sebuah masyarakat atau siswa-siswa yang terhindar dari berbagai konflik dan lain-lainnya, dan rasisme serta isu-isu lain yang berbau sara. Nah, itulah yang diharapkan di dalam pendidikan multikultural. Sehingga saya kira di pembahasan ini cukup sampai sini. Kita akan lanjut diskusi melalui kolom komentar di YouTube atau di LMS. Sekian dan terima kasih.